Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Iza dengan NPM 2201011076. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi yang berjudul nilai-nilai bimbingan konseling dalam rukun Islam. Yang selanjutnya yaitu sebenarnya apa sih makna dari bimbingan konseling dalam rukun Islam? Bimbingan konseling dalam rukun Islam yaitu pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar setiap individu itu dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragamanya yang dimiliki secara optimal dengan cara mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam rukun Islam agar setiap individu itu hidupnya lebih terarah dan dengan tuntunan syariat agama Islam. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai bimbingan konseling dalam Islam yang berupa syahadat. Jadi apa sih bimbingan konseling yang terkandung dalam syahadat? Di antaranya adalah pemahaman. Dengan membaca 2 kalimat syahadat berarti seorang individu akan memahami bahwa dirinya adalah seorang muslim. Pemahaman dari kalimat La ilaha illallah adalah menafikan hak disembah kepada selain Allah dan menetapkan hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Konsekuensinya harus mentauhidkan Allah dalam beribadah. Oleh karena itu, kalimat tersebut dinamakan sebagai kalimat tauhid. Sedangkan pemahaman dari kalimat Muhammadar Rasulullah adalah meyakini dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah yang mendapatkan wahyu berupa kalimatullah untuk disampaikan kepada seluruh manusia di seluruh alam, dan dia adalah penutup para rasul. Konsekuensi dari syahadat ini yaitu membenarkan beritanya, menaati perintahnya, dan menjauhi larangannya, beribadah hanya kepada Allah dan dengan tuntunan syariatnya. Baik, yang selanjutnya yaitu nilai-nilai bimbingan konseling Islam dalam sholat. Sebenarnya apa aja yang terkandung dalam nilai-nilai bimbingan konseling Islam dalam sholat, yaitu ada arahan, bimbingan, sistematis, dan petunjuk. Dengan mengerjakan sholat sesuai dengan aturan yang telah dibenarkan, maka sesuai dengan janji Allah, maka dia akan tercegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ia akan merasa mempunyai bimbingan, tuntunan yang terarah agar senantiasa kepada jalan yang benar. Kenapa sih dikatakan sebagai sistematis? Karena sholat dikerjakan harus sesuai dengan syariat dan rukunnya, dan dikerjakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Sholat juga bisa dikatakan sebagai makna pengentasan. Pengentasan adalah pemberian bantuan dan petunjuk, karena sholat bisa menjadi sebuah solusi bagi seorang dalam mengentaskan masalahnya. Ia juga akan merasa diberi petunjuk dan bantuan oleh Allah dalam menemukan solusi-solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Allah telah berfirman yang artinya jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Kesimpulan dari materi tersebut adalah syahadat menekankan pentingnya pengakuan terhadap keesaan Allah yang membentuk dasar spiritual individu. Yang kedua, sholat. Sholat juga mengajarkan kedisiplinan waktu dan kebiasaan yang penting untuk mengembangkan diri dan pengelolaan emosi, komunitas dan sosial. Praktik sholat berjamaah juga memperkuat ikatan sosial dan membangun rasa kebersamaan dalam komunitas. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.